Silakan Pak Sabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama, duduk bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi guru penggerak angkatan 10 UPT SBM SD Presbyterian angkatan 11, angkatan 11. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan untuk kita semua, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan beragama. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini pada salah satu program dari guru penggerak, yaitu ada diseminasi atau penyimpasan tentang materi atau apa yang mereka telah dapatkan selama berada di modul 1. Di modul 1 itu terdiri dari beberapa submodul, yaitu submodul 1.1 sampai submodul 1.4. Jadi materi itulah yang akan beliau bawakan hari ini untuk diimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Namun selain dari inti materi yang akan kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah, selain itu kita juga akan diberikan motivasi agar Bapak Ibu yang belum ikut di program guru penggerak, calon guru penggerak, bisa juga termotivasi untuk mengikuti program ini. Karena program ini sebenarnya yang berkembang itu di luar selalu mengatakan bahwa hanya untuk orang yang mau jadi kepala sekolah atau pengawas. Sebenarnya tidak seperti konsep utamanya Bapak Ibu, tetapi lebih kepada pengembangan kompetensi guru. Karena guru itu bukan hanya wawasan pengetahuan di dalam proses pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, tetapi juga mengarah kepada kepemimpinan kita. Ya, jadi program guru penggerak ini sebenarnya sudah terangkum semua. Jadi itu harapan saya dan selaku sebagai guru penggerak di angkatan 8, mudah-mudahan ada lagi Bapak Ibu yang bisa mengikuti program guru penggerak ini, karena ilmunya memang betul-betul sangat menunjang di dalam pengembangan kompetensi kita, menunjang kompetensi dan apalagi peningkatan mutu sekolah kita. Ya. Jadi untuk hari ini langsung saja kita dengarkan paparan materi dari kedua calon guru penggerak kita ini. Mudah-mudahan dan harapan saya Bapak Ibu bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak guru hebat kita ini. Baik, dengan segala hormat saya persilakan dan kembalikan ke Bapak Erwin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Impres Buta Denang 2, yang kami hormati rekan-rekan guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa
bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat di seluruh permukaan bumi ini. Baik rekan-rekan sekalian, jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan diseminasi penerapan pemahaman budaya positif. Nah, ini bukan sebenarnya hal baru. Ini sudah sering kita lakukan, bahkan setiap hari kita lakukan di sekolah kita. Sama halnya seperti menyebut anak-anak di depan gerbang itu di pagi hari itu adalah salah satu budaya positif. Nah, ini budaya positif itu seperti apa sih? Jadi budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan penerapan budaya positif ini, murid-murid kita kedepannya diharapkan mampu mandiri dan bertanggung jawab di dalam kelas maupun di lingkungan masyarakat kelak kalau kembali ke keluarganya masing-masing. Kemudian konsep inti budaya positif itu ada 7 bagian. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar, kemudian yang keempat ada segitiga restitusi, kemudian yang kelima ada motivasi perilaku manusia, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada posisi kontrol guru. Nah, kita beralih ke yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma pembelajaran pada saat ini yang dulunya itu pembelajaran berpusat pada guru, sekarang berpusat kepada murid. Kita lihat dulu bagaimana yang dulunya. Nah, proses belajar yang dulu itu adalah guru sebagai pusat pembelajaran, murid sebagai penerima pasif informasi. Jadi seperti dulu kita waktu masih zaman sekolah kita, kalau kita pada saat belajar, guru tak masuk, tinggal kita duduk diam menyimak apa yang disampaikan bapak dan ibu guru di depan menjelaskan. Tidak kita dilibatkan untuk di kegiatan pembelajaran. Itu pembelajaran kita dulu. Jadi guru-guru yang di sini yang sudah mengajar ini kayaknya semuanya mengalami hal yang seperti ini. Gurunya cuma metode ceramah saja di depan, tidak dilibatkan murid-muridnya ke depan. Palingan biasanya kalau disuruh ke depan cuma disuruh maju menghafal ataukah menyelesaikan beberapa asoan di papan tulis. Nah, yang sekarang seperti apa? Yang sekarang itu adalah murid sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator. Jadi gurunya itu sebagai fasilitator kalau model yang sekarang. Kita tinggal mengarahkan anak-anak untuk bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang diberikan. Bukan lagi guru yang setengah mati menjelaskan di depan materi yang akan diajarkan, tetapi kita cuma memfasilitasi peserta didik bagaimana caranya supaya peserta didik itu mampu memahami materi yang kita sampaikan. Nah, mengapa ini penting? Memperdayakan murid untuk menjadi pembelajar aktif dan mandiri. Jadi ini kenapa penting guru sebagai fasilitator, supaya murid-murid kita bisa mandiri, bisa aktif di dalam pembelajaran. Jadi dulu itu kan kalau kita sekolah datang saja duduk-duduk mendengarkan cerita. Nah, kalau sekarang itu sudah mulai diterapkan bahkan di kelas kita masing-masing. Anak-anak itu bagaimana caranya supaya aktif di pembelajaran, bisa belajar mandiri, bisa kerja tuh soal sendiri. Kemudian berikutnya ada pembelajaran aktif, bermakna dan kolaboratif. Seperti apa itu? Jadi pembelajaran aktif itu seperti ini, melibatkan murid dalam kegiatan yang merangsang pikiran dan keterampilan. Jadi ada namanya stimulus, kita kasih stimulus itu peserta didik supaya apa yang disampaikan bukan
bukan kita sekedar menyampaikan saja, tetapi murid bisa dengan sendirinya merangsang pikirannya bagaimana caranya supaya apa yang disampaikan bisa dimengerti. Kemudian pembelajaran bermakna. Nah, pembelajaran bermakna ini adalah menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata murid. Jadi pembelajaran sekarang itu kita bagusnya seyogyanya itu supaya anak-anak lebih paham, kita harus menghubungkan pembelajaran itu dengan kehidupan nyata. Saya biasanya kalau belajar, saya lihat anak-anak sudah mulai bosan di dalam kelas, biasanya saya kasih keluar ke taman baca untuk belajar supaya ada situasi baru. Kemudian berikutnya, dari pembelajaran individu ke pembelajaran kolaboratif, seperti penggunaan model kerja kelompok. Jadi di kelas-kelas kita saya perhatikan, termasuk di kelas saya ini, jadi pembelajaran itu kita sudah model kerja kelompok. Jadi memang sudah ada kelompok-kelompok yang sudah dibuat secara permanen. Tapi kelompok permanen itu kalau di kelas saya terkadang itu tetap dirombak kalau ada pembelajaran yang membutuhkan beberapa kelompok kecil. Jadi kalau di kelas saya sendiri itu ada 4 kelompok, namun di beberapa kegiatan di pelajaran matematika atau di bahasa Indonesia itu masih biasanya dipecah-pecah. Nah, di pembagian kelompok itu sendiri kita bukan mengikuti maunya peserta didik bahwa saya mau ke kelompok sama ini, mau ke kelompok sama ini karena tetangga Kak. Bukan seperti itu caranya untuk membagi kelompok, tapi bagaimana caranya di dalam kelompok itu ada 1 atau 2 orang peserta didik bisa mendampingi teman-temannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Kemudian selanjutnya, peran teknologi dalam pembelajaran. Nah, salah satu contohnya ini yang sedang kita saksikan, ini adalah salah satu peran teknologi di dalam pembelajaran. Nah, dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring. Ini dulu kita pernah laksanakan di 2020 sampai 2022 kayaknya ya, di pembelajaran daring karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka di sekolah. Nah, apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring? Yang pertama ada Google Classroom, kemudian ada Zoom, kemudian ada juga platform pembelajaran lainnya seperti Google Meet. Itu bisa dipakai untuk pembelajaran daring. Kemudian dari metode tradisional ke metode modern. Ya seperti ini, kita menggunakan saat ini kita sudah menggunakan Quizzes. Ada beberapa kelas itu sudah menggunakan aplikasi Quizzes, ada juga itu Warwal. Jadi Warwal itu bagusnya kalau misalnya ada kerja kelompok atau ada anak-anak mau diajak, tinggal dibuat semacam ini yang lingkaran untuk memilih siapa yang akan maju ke depan untuk menyelesaikan soal. Nah, apa tantangannya dari paradigma pembelajaran saat ini? Yang pertama adalah kurangnya infrastruktur, kemudian kesenjangan digital dan perubahan yang cepat. Yang pertama ini infrastrukturnya, biarpun kita mahir dalam mengaplikasikan atau menggunakan teknologi, tapi sarananya tidak mendukung, ini juga sulit dilaksanakan. Namun alhamdulillah kalau di sekolah kita ini sudah alhamdulillah luar biasa sekali karena sudah ada proyektor 2 buah ini untuk bisa digunakan di dalam kelas, dan mudah-mudahan ke depan juga di kelas-kelas kita ada proyektor yang bisa terpasang permanen. Kemudian yang kedua, ada kesenjangan digital. Yang seperti apa itu? Masih ada di antara teman-teman kita itu belum mahir menggunakan teknologi, tidak mahir menggunakan teknologi. Dan guru-guru muda apa perannya? Guru-guru muda itu perannya bagaimana caranya supaya rekan-rekan kita ini yang belum mahir menggunakan teknologi supaya bisa didampingi. Karena ilmu itu kan kalau semakin diajarkan itu semakin banyak. Dan ini juga perlu dipahami bahwa kalau jangan juga tinggal berpangku tangan bahwa kita tidak tahu, tidak mau bertanya ke teman-teman yang lain. Jadi harus ada yang bertanya, terus yang ditanya juga harus responsif.
Jangan sampai ada yang mau diminta tolong tapi kita tidak respon terhadap apa yang dibutuhkan teman-teman. Kemudian berikutnya ada disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di pikiran tak? Seperti apa contohnya? Aturan. Apalagi? Yang disiplin. Kalau menurut Bapak dan Ibu, seperti apa itu yang masuk di dalam disiplin ini? Tadi ada tata aturan, mungkin juga salah satunya juga tata aturan juga tuh masuk. Kalau misalnya datang tepat waktu itu juga termasuk salah satu disiplin. Kemudian Bapak dan Ibu gurunya juga datang tepat waktu itu juga salah satu bentuk disiplin. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi biasanya itu kalau ada sesuatu terlambat atau kemain-main di kelas, biasanya kita kasih hukuman. Nah, ini sebenarnya saat ini tidak diberlakukan lagi metode hukuman di dalam kelas. Ini adalah cara yang paling terakhir yang bisa digunakan metode hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi untuk mendisiplinkan anak-anak kita tidak mesti harus dengan dihukum. Hukuman itu cuma berlaku di zaman kita sekolah, tapi di zaman sekarang itu tidak lagi diberlakukan atau tidak ada lagi disarankan untuk memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Dan itu kalau misalnya hoki menghukum itu alternatif terakhirnya yang bisa diberikan. Kalau misalnya sudah dilakukan berbagai cara, tetapi anak tersebut belum ada perubahan sama sekali, itu sebagai alternatif terakhir adalah dengan menghukum. Tapi hukuman juga itu sebentar ada dijelaskan sama Ibu Guru Wiwi mungkin sebentar ini di materinya. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu yang pertama adalah fokus pada pencegahan masalah perilaku daripada hukuman. Jadi kita bagaimana caranya supaya bisa mengubah perilakunya tanpa ada hukuman. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan murid. Jadi ini yang kedua, salah satu disiplin positif adalah membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan murid. Jadi antara murid yang satu dengan murid yang lainnya bisa saling menghormati. Kemudian yang ketiga, mengajarkan keterampilan sosial dan emosional. Jadi jika anak-anak itu sudah paham dengan positif itu, sikap sosialnya ke teman-temannya itu bisa lebih bagus, bisa lebih baik, dan bisa mengontrol emosinya. Jadi salah satu manfaatnya itu kalau kita menerapkan disiplin positif di dalam kelas, itu bisa anak-anak mengontrol emosi untuk menyelesaikan masalahnya di antar temannya. Kemudian yang keempat, menekankan pada tanggung jawab dan konsekuensi alami. Jadi dengan adanya disiplin positif, peserta didik kita bisa lebih bertanggung jawab. Nah, mengapa disiplin positif ini penting? Karena yang pertama itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri murid kita. Dengan adanya disiplin positif yang kita terapkan di kelas, itu murid-murid kita bisa lebih percaya diri dan harga dirinya murid itu bisa juga lebih bagus. Kemudian yang kedua, dapat menciptakan iklim kelas yang positif dan menyenangkan. Kalau misalnya kita menerapkan budaya positif atau disiplin positif di kelas, itu pembelajaran kita atau pembelajaran di kelas itu bisa lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar murid. Jadi dengan disiplin positif, anak-anak bisa lebih termotivasi untuk belajar atau untuk datang belajar di sekolah. Nah, kenapa disiplin positif ini penting? Yang pertama,
dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian, ini tadi semua jadi ada 4. Ini kenapa disiplin positif ini diperlukan. Yang terakhir itu membangun karakter murid yang kuat. Kemudian prinsip-prinsip dasar disiplin positif. Yang pertama, bangun hubungan yang kuat dengan murid. Jadi antara guru dengan murid itu harus membangun hubungan yang kuat supaya disiplin positif ini bisa berjalan di kelas kita. Kemudian yang kedua, ajarkan keterampilan sosial dan emosional. Jadi kita sebagai guru itu bisa mengajarkan bagaimana kita bersosial kepada rekan-rekan di sekolah, kepada adik-adik kita, atau kan kepada kakak-kakak kelasnya, baik di lingkungan sekolah maupun kalau ketika kembali ke rumahnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, kita menggunakan bahasa positif dalam mendorong peserta didik. Jadi itu tidak diberlakukan lagi itu kalau mengajar dan bilang awas kok nak, kalau tidak memenuhi awas kok. Ini kata-kata seperti ini tidak disarankan di dalam pembelajaran. Ini karena kesannya itu seperti mengancam. Ada mungkin ibu guru yang biasanya itu mengatakan kepada anak, awas kok kalau masih melanggar kok, awas kok. Jadi itu karena kebiasaan kata-kata seperti itu secara emosionalnya anak-anak sebenarnya tertekan dengan kata-kata itu, meskipun kedengarannya sepele, tapi itu bisa emosionalnya itu anak-anak batinnya itu tertekan. Kemudian yang keempat, libatkan murid dalam pembuatan aturan kelas. Jadi dalam membuat aturan kelas itu kita harus melibatkan murid. Jangan kita yang menentukan bahwa ini yang mesti dilakukan. Kemudian berikutnya, strategi penerapan disiplin positif. Yang pertama, identifikasi perilaku yang ingin diubah. Kita mengidentifikasi kira-kira hal apa yang perlu diubah di dalam kelas kita. Kira-kira disiplin positif yang seperti apa yang ingin kita perbaiki di dalam kelas. Kemudian yang kedua, ajarkan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi apa keterampilannya peserta didik itu, kita harus mendampinginya supaya apa yang sudah ada di dalam dirinya itu bisa berkembang. Kemudian yang ketiga, berikan pujian dan pengakuan. Jadi jangan merasa canggung atau merasa tidak mau memberikan pujian kepada anak-anak kita. Jadi usahakan setiap anak-anak kita yang berani atau percaya diri di dalam kelas itu, usahakan ada pujian yang diberikan atau ada pengakuan. Seperti contohnya mungkin misalnya kita kasih tepuk tangan saja itu anak-anak, itu bangganya luar biasa. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang disuruh maju ke depan, kemudian mampu menyelesaikan soal yang diberikan, kemudian kita berikan aplaus saja, itu semangatnya anak-anak itu beda daripada kita cuma kalau sudah disuruh maju ke depan kemudian disuruh duduk saja tanpa ada sesuatu pengakuan dari gurunya, itu terkadang membuat anak-anak untuk malas maju ke depan untuk kegiatan berikutnya. Kemudian yang ketiga, gunakan pertemuan satu-satu untuk membahas masalah. Jadi kalau ada masalah tadi dalam kelas, jangan sekaligus diselesaikan. Jadi kalau misalnya ada masalah yang pertama, ada siswa yang sering mengganggu di kelas, fokus ke itu dulu. Jangan semuanya masalah itu diselesaikan dalam satu kegiatan, tapi selesaikan satu masalah baru kita melangkah ke masalah berikutnya. Kemudian yang kelima, libatkan orang tua. Nah ini penting, sangat penting ini untuk melibatkan orang tua. Karena kenapa? Waktunya anak-anak didik kita itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Kalau di sekolah itu palingan kita masuk jam 7.30 sampai jam 12.15. Nah, setelah itu kembali lagi ke lingkungan keluarganya. Makanya ini orang tua sangat perlu untuk dilibatkan untuk penerapan disiplin positif. Nah, pertanyaannya, apakah saya sudah disiplin? Apakah ibu-ibu kira-kira sudah disiplin? Kita dulu tanya diri kita. Jangan sampai kita mau menerapkan disiplin positif di kelasnya sedangkan kita sendiri saja belum disiplin. Nah ini penting ini. Harus tanya diri kita dulu. Kita sudah disiplin, contohnya disiplin
mengajar mungkin, disiplin masuknya, disiplin pulangnya. Kita perlu tanya diri kita dulu, baru kita ke peserta didik kita. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, kalau di sekolah kita kan tidak ada seperti ini ya, tidak ada surat teguran bagi guru atau tenaga kependidikan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberi Anda penghargaan menjadi guru atau tenaga pendidikan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Apakah tetap akan disiplin? Apa alasan tak? Apa kira-kira alasan tak? Nah, kalau misalnya kita mau tetap disiplin karena sebagai guru yang baik itu tidak mesti harus ada penghargaan dari atasan, karena memang itu adalah salah satu surat tanggung jawab kita. Memang kita sudah niatkan bahwa ketika besok lusa saya menjadi aparatur negara, maka saya harus disiplin dengan aturan yang berlaku. Tidak mesti kepala sekolah harus tunggu terus. Oh ya, kalau terlambat sekolah kuliah. Tidak seperti itu lagi. Karena disiplin positif itu memang sudah diniatkan memang dari awal sebelum kita menjadi guru. Nah, kalau saya seperti ini jawaban saya akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid, meskipun tidak ada aturan yang memberikan surat teguran atau penghargaan dari atasan. Alasannya, karena saya percaya bahwa sebagai seorang pendidik, saya memiliki tanggung jawab moral. Ini yang perlu digarisbawahi, ada tanggung jawab moralnya dan profesional untuk memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Seperti tadi saya katakan, itu mustahil kita terapkan disiplin positif di dalam kelas kita kalau kita sendiri yang belum disiplin. Apa yang mau contoh murid-murid kita kalau kita sendiri tidak disiplin di dalam kelas? Misalnya murid kita ditegur, kau lihat ini setiap hari terlambat. Padahal gurunya hampir juga setiap hari terlambat. Apa mau contoh murid-murid kita kalau seperti itu? Jadi untuk menerapkan ini disiplin positif, maka yang harus kita perbaiki dulu adalah diri kita sendiri dulu. Bagaimanakah saya ini apakah saya sudah disiplin? Apakah saya sudah disiplin waktu? Disiplin waktu itu tadi salah satu contohnya, datang tepat waktu, masuk tepat waktu, kemudian pulang juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kesimpulannya, yang pertama adalah disiplin positif ini investasi jangka panjang. Jadi kalau anak-anak tak sudah disiplin dari sejak ini bisa dibawa sampai dewasa. Kemudian yang kedua, dengan menerapkan disiplin positif, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih baik. Jadi kalau di dalam kelas tadi sudah diterapkan disiplin positif, insya Allah peserta didik kita itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dengan bersama-sama membangun lingkungan budaya belajar yang lebih positif dan kondusif. Jadi kalau dengan penerapan disiplin positif ini, kita bisa membangun lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Nah, definisinya, kebutuhan yang bersifat universal dan mendasar bagi setiap manusia untuk bertahan hidup dan berkembang. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang. Jadi manusia itu butuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga butuh juga penguasaan. Yang keempat ada kebebasan, dan yang terakhir itu ada kesenangan. Jadi kelima ini adalah yang dibutuhkan manusia. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Nah, kasih sayang ini yang perlu ini kalau peserta didik kita tidak diberikan kasih sayang dengan baik, ya otomatis biasanya itu anak-anak biasa cari-cari perhatian di dalam kelas. Hubungan kebutuhan dasar dengan pembelajaran, apa hubungannya? Yang pertama, dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Jadi kalau kebutuhannya peserta didik kita terpenuhi, ini peserta didik kita pasti akan lebih konsentrasi dalam belajar.
Kemudian yang kedua, dapat memotivasi peserta didik kita di dalam kelas untuk belajar. Kemudian yang ketiga, prestasinya itu bisa lebih bagus di dalam akademik maupun di luar akademik. Kebutuhan dasar dalam konteks sekolah, yang pertama ada kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi kebutuhan bertahan hidupnya itu ada beberapa poin. Yang pertama makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayangnya, yang ini yang perlu ini juga rasa diterima. Jadi peserta didik kita ini harus merasa diterima di dalam kelas. Salah satunya tadi bagaimana cara menerapkan supaya peserta didik kita ini merasa diterima dalam pembuatan kesepakatan kelas itu perlu dilibatkan. Kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kita kalau ke beberapa bagian ini di kelas saya sudah diterapkan di dalam kelas, maka peserta didik kita itu sudah merasa diberi kasih sayang oleh gurunya. Kemudian kesenangan. Yang kesenangan ini adalah membangun hubungan yang positif antara guru dan murid. Jadi antara murid dan guru itu perlu dibangun hubungan yang positif supaya anak-anak ini merasa diperhatikan. Kemudian yang keempat, penguasaan. Yang penguasaan ini adalah memberikan penghargaan atau pengakuan atas prestasi murid. Jadi kita perlu memberikan pengakuan atas apa yang telah diraih. Seperti tadi contohnya di luar itu kita sudah membagikan hadiah itu sebagai bentuk pengakuan bahwa mereka adalah murid-murid yang berprestasi. Kemudian yang terakhir ada kebebasan, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan potensinya. Jadi kalau murid senang dengan sepak bola, yang diarahkan ke sana ke sepak bola. Kalau senang dengan matematika, diarahkan untuk bagaimana supaya potensinya itu bisa berkembang. Nah, ini ada pertanyaan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai bibit rambut baru. Ini masuk di cinta kasih sayang, kesenangan, kebebasan atau perkosaan? Kira-kira apa ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah memakai bibit rambut. Jadi ini anak-anak ini dia merasa ini ibu guru sudah mencantikkan, masih tidak memperhatikan. Kira-kira ini masuk di mana? Masuk di kasih sayang, kesenangan, kebebasan atau perkosaan? Kasih sayang. Ya, betul sekali. Jadi dia masuk di cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kedua, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Ada kata-kata kan enggak seru jadinya. Ini masuk di mana? Di kebutuhan mana ini? Kebebasan kah? Cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kesenangan? Kalau Pak Sira, kira-kira di mana ini? Kesenangan. Fajar? Kebebasan. Beda pendapat. Ibu ini? Kebebasan. Yang lain? Kebebasan. Coba kita lihat. Ini kira-kira dia masuk di mana? Dia masuk di kesenangan. Apa di situ tadi kata-katanya? Kan enggak seru jadinya. Berarti yang benar Pak Sira. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi anak-anak ini sebenarnya begini di dalam kelas. Cuma kita saja yang sibuk terus ngoceh di depan, tidak dilibatkan anak-anak, sehingga biasa ada muncul kata-katanya anak-anak seperti ini, bosan mah. Guru saja menjelaskan, tidak melibatkan. Kira-kira ini masuk di mana? Kesenangan kah? Kebebasan? Cinta dan kasih sayang atau perkosaan? Masuk di mana ini? Masuk di kesenangan. Aku bosan. Masa belajarnya cuma begitu-begitu saja, cuma mendengarkan ibu guru saja di kelas. Ibu Nana kira-kira apa? Dia masuk di kebebasan.
Ya betul sekali. Jadi ini masuk di kebebasan. Kesimpulannya, jadi dengan kebutuhan dasarnya manusia itu terpenuhi dapat yang pertama adalah sebuah investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua, dengan memenuhi kebutuhan dasar kita membantu murid mencapai potensi terbaiknya. Jadi kalau semua tadi kesenangannya, cinta kasih sayangnya dikasih, ada kebebasannya, ada pemasannya dikasih semua, ini bisa mencapai potensi terbaiknya peserta didik. Kemudian yang ketiga, mari bersama-sama menciptakan sekolah yang ramah anak. Seperti di logo sekolah kita itu ada logo sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu anak-anak itu kalau datang di sekolah bukan merasa diancam di sekolah, tapi selalu merasa aman di sekolahnya. Itu salah satu contohnya sekolah ramah anak. Anak-anak selalu merasa aman, tidak ada ancaman-ancaman. Jadi kalau ada teman-teman yang masih sering mengatakan di kelas awasku itu bisa dihilangkan, karena itu bukan sebenarnya anak-anak itu bukan, dia malah merasa tertekan, tidak aman sih. Jadi kata-kata awasku itu dihilangkan. Nah, yang ketiga ada segitiga restitusi. Yang keempat, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Konsep dalam pendidikan yang fokus pada pemulihan dan pembelajaran dari kesalahan. Jadi segitiga restitusi itu adalah pendidikan yang fokusnya pada pemulihan dan pembelajaran dari kesalahan. Kemudian memberikan kesempatan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan tumbuh sebagai individu yang baik. Jadi itu tadi, makanya tidak diberlakukan lagi hukuman, karena dengan hukuman sebenarnya itu tidak memperbaiki kesalahannya, tapi malah membuat anak-anak kita tertekan. Kemudian yang ketiga, berbeda dengan hukuman. Jadi segitiga restitusi itu bukan hukuman, tapi bergantung pada pemahaman dan perbaikan. Jadi anak-anak dipahamkan dengan apa yang sudah dilakukan, dengan kesalahan apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mengakui bahwa murid adalah individu yang berharga meskipun melakukan kesalahan. Jadi kalau siswa itu sudah salah, jangan lagi dimarah-marahi. Sudah salah dimarah-marahi lagi. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah, karena tidak ada pengakuan bahwa murid itu adalah individu yang berharga. Kita tidak mengakui murid kita bahwa ini berharga sebenarnya. Kalau sudah berbuat salah, berkelahi misalnya, terus ada kata-kata, kau mentong salah. Tidak seperti itu untuk menyelesaikan anak-anak yang berkelahi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi membantu murid memahami alasan dibalik tindakan. Karena anak-anak biasanya kalau berkelahi pasti ada alasannya. Ditanya dulu, anak-anak itu apa alasannya sehingga berkelahi? Tidak mungkin langsung berkelahi. Sama dengan kita, masuk di kelas pagi-pagi langsung masuk di kelas, langsung marah-marah. Kira-kira murid kita bertanya atau tidak? Masih bertanya. Guru bikin apa ya? Ada masalahnya kepada di rumah ini. Dan kita menanamkan sekali sekolah, baru datang langsung marah-marah. Makanya itu biasa disampaikan oleh bapak kepala sekolah, apapun masalah di rumah sampai di gerbang sekolah saja, jangan dibawa masuk ke kelas. Kasihan anak-anak kita kalau masalah di rumah ikut juga alasan anak-anak dari kelas. Di mana yang lain mau ikut belajar, sedangkan ada lagi beban hidup tak dibawa ke anak-anak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini terkait dengan keyakinan kelas kita. Jadi merefleksikan nilai-nilai yang sudah disepakati. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya untuk menstabilkan identitas? Jadi ini menstabilkan identitas adalah menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau ada anak tak salah, biasanya kan kalau salah itu anak-anak mengerjakan soal disuruh mengulangi. Ini adalah prosesnya. Kemudian menunjukkan bahwa kita tetap menghargai murid meskipun mereka melakukan kesalahan. Jadi dengan menstabilkan identitas, anak-anak merasa dihargai karena tidak langsung dimarah-marahi. Bagaimana contoh kalimatnya? Yang pertama seperti ini.
Meskipun kamu melakukan kesalahan ini, akan tetapi percaya bahwa kamu adalah anak yang terbaik. Jadi kalau ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, coba aja bicara baik-baik. Bilang misalnya, Aco, aku tahu kamu melakukan kesalahan hari ini, tapi saya yakini bahwa kamu adalah anak yang terbaik, anak yang baik. Ini salah satu caranya untuk mengembalikan itu perasaannya ke anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya kata-katanya bisa juga seperti ini. Berbuat salah itu nak manusiawi. Ini salah satu perbuatannya. Berbuat salah itu nak manusiawi. Kemudian yang ketiga, Bapak juga pernah nak melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu berkelahi, kasih tahu nih. Dulu nak waktu itu sekolah itu sudah tahunya berkelahi. Biasa juga berkelahi sama teman-teman kelasku, sama kakak-kakak kelasku. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakannya yang salah. Jadi mencoba memahami bagaimana pandangannya murid tentang perlakuan yang sudah dilakukan atau tentang kesalahan yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi itu menanyakan apa alasannya sebelum dibalik sehingga dia melakukan kesalahan itu. Contoh kalimatnya seperti ini. Aku mengerti mengapa kamu merasa seperti itu, tetapi tinggal kita tambah-tambahin. Jadi kalau misalnya ada yang berkelahi, bisa dikasih pemahaman dengan kata-kata aku mengerti mengapa kamu merasa seperti itu, misalnya marahi. Jadi bisa kata-katanya aku mengerti kenapa kamu marah, tetapi itu bukan sebenarnya menyelesaikan masalah. Jadi kata-katanya tinggal kita kembangkan bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu dari perbuatan salahnya itu tidak merasa lagi tertekan. Kemudian yang kedua, ditanyakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Jadi kalau berkelahi atau terlambat di anak-anak, jangan langsung kasih berdiri di depan. Kamu terlambat mungkin hari ini atau beberapa hari ini terlambat terus kok. Kita harus dulu tanya kenapa ini. Jangan sampai terlambat karena pergi di rumah jual kue membantu orang tuanya. Kita tidak tahu, kita tidak pernah mau mencari tahu kenapa anak-anak kita melakukan seperti itu. Jadi harus dulu dicari tahu kenapa anak-anak kita melakukan hal yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi membantu murid mengumpulkan tindakan mereka dengan nilai-nilai mereka yakini. Yang mereka yakini itu adalah seperti kesepakatan kelas yang ada tertempel di kelas-kelas kita. Membimbing murid untuk menemukan solusi yang lebih baik. Dengan segitiga restitusi itu bisa membimbing siswa bagaimana caranya menyelesaikan solusinya tanpa berkelahi. Seperti apa contoh kalimatnya? Seperti ini misalnya, apakah tindakan kamu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jadi kalau misalnya ada sesuatu berkelahi, panggil pergi ke depan, baru tanya kira-kira tindakan itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kan itu tadi kesepakatan kelas yang kita sudah buat, anak-anak kita yang dilibatkan. Makanya itu kesepakatan kelas, tidak boleh guru yang menentukan, tapi harus anak-anak yang dilibatkan. Jadi kalau ketika ada siswa kita yang melanggar, tinggal kita tanya apa yang pernah kita buat, kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita tidak penuhi. Kemudian yang kedua, ditanyakan keyakinan kelas mana yang dilanggar. Seperti kelas ini ada 6 yang keyakinan kelas. Yang pertama ada keimanan, kehadiran, kebersihan. Jadi kalau misalnya kehadirannya selalu malas-malasan, dipanggil ke depan, ditanya lebih baik-baik, kenapa dia selalu tidak hadir. Tanyakan dulu alasannya. Kemudian dikait kami dengan kesepakatan kelas yang pernah dibuat. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang dilanggar itu kalau misalnya tidak hadir ke sekolah. Apa manfaatnya segitiga restitusi? Yang pertama, membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka. Kemudian yang kedua, membantu murid bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga, membantu murid memperbaiki hubungan dengan orang lain. Jadi dengan segitiga restitusi tadi bisa menyelesaikan masalahnya tanpa ada dendam di antara mereka. Kemudian yang keempat, membantu murid tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Nah sekarang ada kasus, coba kita baca. Ada pertanyaan sebentar. Ini antara Pak Joko, Mario, dan Adi.
sakit kepala. Dibaca dalam hati saja. Karena ini biasa itu sudah anak membaca di dalam kelas. Biasa seorang anak kalau disuruh membaca ini yang berbuat tidak namanya apa yang disajikan. Sehingga ketika semester ditanya tidak ada jawaban yang pasti. Karena memang literasinya anak-anak kita yang kurang. Makanya itu sebelum membuat pojok baca maka yang perlu dibangun sebenarnya bagaimana minat bacanya itu anak-anak bisa lebih bagus. Jadi ini Mario dan Adi sebenarnya ada pelanggarannya. Dia bermain di parlemen ganti. Tanpa sengaja anak lihat bukannya itu Ibu Dina. Ibu Dina ini kepala sekolah lagi. Anak-anak sedang bermain di kantin, main di parlemen antara temannya, tiba-tiba ada Ibu Dina lewat. Nah, langsung tuh kita kena kepalanya Ibu Dina sebagai kepala sekolah. Jadi ini adalah contoh kasus bagaimana caranya menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Jadi pertanyaannya sebentar itu yang mana, bagian yang mana itu yang masuk di validasi tindakan, menstabilkan kesalahan dan keyakinannya. Sudah? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, jadi ini adalah sebuah contoh kasus yang menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nah, apa kesimpulan dari segitiga restitusi? Yang pertama itu adalah pendekatan yang efektif dalam membangun disiplin positif. Kemudian yang kedua, membantu murid belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, untuk menerapkan segitiga restitusi itu harus terlibat semua warga sekolah. Jadi bukan cuma 1-2 orang saja, tetapi semua warga sekolah harus terlibat. Baik rekan-rekan sekalian, untuk materi selanjutnya motivasi perilaku sampai di poin ke-7 masih ada 3 materi di belakang. Ini akan dilanjutkan oleh Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi tadi sudah ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Bapak Erwin. Jadi ada paradigma perubahan belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan juga segitiga restitusi. Dari keempat pemaparan Pak Erwin tadi, kira-kira yang mana yang Bapak Ibu baru dengar? Kira-kira istilah yang mana yang baru Bapak Ibu dengar? Segitiga restitusi. Ya, baik sekali. Saya juga sama dengan Bapak Ibu guru. Saya juga baru mengetahui tentang segitiga restitusi itu waktu di pendidikan guru calon penggerak ini. Baik, berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Jadi definisi motivasi itu merupakan dorongan internal atau eksternal yang mengarahkan perilaku seseorang. Jadi dorongan internal ini yaitu dorongan dari dalam diri, sedangkan dorongan eksternal itu dorongan dari luar. Kemudian, mengapa
motivasi itu penting? Karena dengan motivasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja dan kepuasan murid dalam belajar. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi dari luar atau adanya dorongan dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik ini motivasi diri atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika seseorang melakukan sesuatu hal atau peserta didik kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti mereka ini masih memiliki motivasi ekstrinsik dalam dirinya. Atau ketika melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan, berarti mereka ini masih memiliki motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan yang perlu kita bangun dari motivasi peserta didik kita yaitu motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi dalam dirinya. Di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika peserta didik kita sudah melakukan sesuatu karena mereka yakin apa yang mereka lakukan itu benar atau karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti mereka ini sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Contoh kemarin pada kegiatan 17-an kita membuat sebuah kegiatan perlombaan. Tidak menutup kemungkinan peserta didik kita ini mengikuti lomba hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, karena ingin mendapatkan juara. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada peserta didik yang memang mengikuti kegiatan ini hanya karena ingin bersenang-senang menikmati jalannya kegiatan yang dibuat oleh sekolah. Jadi ketika peserta didik yang melakukan atau mengikuti kegiatan lomba kemarin itu hanya untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan juara, berarti motivasinya ini masih sebatas motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar karena adanya dorongan dari luar. Sedangkan ketika mereka mengikuti kegiatan ini dengan senang hati karena atau ada yang ingin mengeluarkan bakat-bakatnya, berarti mereka sudah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi siswa. Yang pertama faktor internal atau dari dalam. Apa saja yang mempengaruhi faktor internal? Yaitu minatnya, bakatnya, keyakinan diri dan tujuan pribadinya. Jadi ketika siswa melakukan motivasinya itu karena mereka minat atau ingin menyalurkan bakatnya atau meyakinkan dirinya dengan tujuan pribadi yang mereka ingin capai, berarti mereka sudah melakukan memiliki motivasi intrinsiknya. Berikutnya ada faktor eksternal atau faktor ekstrinsik dari luar. Nah, apa saja yang mempengaruhi ini? Yaitu guru, teman sebaya, lingkungan belajar, dan juga penghargaan. Nah, sama yang seperti tadi saya jelaskan, ketika mengikuti lomba hanya karena ingin mendapatkan juara, mau dibilang di bawah juara 1, berarti dia masih memiliki motivasi ekstrinsik dalam dirinya. Kemudian bagaimana strategi kita dalam meningkatkan motivasi siswa? Nah, yang pertama, membuat pelajaran relevan. Jadi kita bisa menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata murid atau biasa kita sebut dengan pembelajaran kontekstual. Jadi pembelajaran yang menghubungkan kehidupan nyata murid. Karena pembelajaran yang menghubungkan dengan kehidupan nyata ini bisa juga salah satu meningkatkan motivasi belajarnya peserta didik. Karena apa yang mereka sudah dapatkan, apa yang mereka sudah lakukan sebelumnya itu bisa dihubungkan dengan materi pembelajaran sehingga murid dapat dengan mudah untuk menangkap materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi mendorong murid untuk terus berusaha. Jadi mendorong, menuntun murid sesuai
sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan minatnya, bakatnya. Berikutnya ada libatkan murid aktif. Jadi bagaimana cara melibatkan murid aktif? Ini salah satunya bisa kita gunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Atau bisa kita menggunakan pembelajaran berbasis IT, misalnya Quizizz atau Word. Nah, saya pernah terapkan ini dalam kelas dan ini memang sungguh luar biasa menarik motivasi belajarnya peserta didik. Peserta didik itu lebih bersemangat dalam belajar, lebih cepat memahami materi yang diajarkan. Berikutnya ada menciptakan suasana kelas yang positif. Jadi kita juga perlu membangun hubungan-hubungan yang baik dengan murid kita, karena ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan peserta didik kita di dalam kelas, maka peserta didik itu akan merasa nyaman berada di dekat kita. Jadi tidak ada rasa takut atau ragu ketika mereka ingin berbicara atau menyampaikan sebuah keluh kesahnya kepada gurunya. Jadi jangan ada jarak antara guru dengan siswa. Ada kalanya kita menjadi guru dengan siswa, tetapi ada juga kalanya kita juga bisa menjadi teman bagi siswa kita. Nah, jadi kesimpulan dari motivasi perilaku manusia ini yaitu motivasi merupakan kunci untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Dan dengan memahami motivasi murid, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan juga bermakna. Nah, mari sama-sama menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi murid untuk mencapai potensi terbaiknya. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga di sini masih belajar bagaimana menciptakan motivasi intrinsik dari dalam peserta didik. Semoga kita bisa menerapkan motivasi intrinsik ini ke dalam diri peserta didik sehingga peserta didik kita memiliki karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya ada keyakinan kelas. Mungkin semua Bapak Ibu di sini sudah tahu tentang apa itu keyakinan kelas. Dan mungkin juga semua sudah memiliki keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa? Ada yang bisa menjawab kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Baik, jadi kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama antara murid dengan guru. Jadi ini bisa meningkatkan motivasi intrinsiknya karena mereka yang membuat sendiri keyakinan yang mereka inginkan. Sedangkan peraturan kelas, peraturan ini hanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan peserta didiknya. Jadi mau tidak mau peserta didik ini pasti harus melakukan peraturan-peraturan yang dibuat gurunya, karena kalau dia tidak melakukan peraturan yang dibuat oleh gurunya pasti akan mendapatkan hukuman atau dimarahi. Misalnya nanti kalau tidak melakukan ini, nah mereka pasti guru-guru, karena tidak adanya kesepakatan antara guru dengan siswa dalam pembuatan peraturan kelas, berbeda dengan keyakinan kelas. Ada juga contoh, misalnya kenapa kita kalau naik motor itu harus menggunakan helm? Kira-kira kenapa kalau naik motor harus menggunakan helm? Untuk keselamatan, sudah peraturan. Apalagi? Siapa tahu ada yang karena takut ditilang? Oh, takut kena sinar matahari. Iya. Ya, jadi ketika kita menggunakan helm itu hanya karena takut ditilang atau apa, berarti motivasi kita kira-kira motivasi apa? Ekstrinsik atau motivasi dari luar. Karena kita takut nanti langkah ini polisi, jadi harus kayak pakai helm. Tapi kalau kita menggunakan helm karena keselamatan, berarti motivasinya sudah motivasi apa? Intrinsik. Jadi mereka yakin, kita yakin kalau menggunakan helm itu dapat menjaga keselamatan kita selama berada di jalanan. Nah, makanya mengapa yang perlu itu kita terapkan di dalam kelas keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena yang mau kita bentuk dari dalam diri peserta didik kita itu motivasi intrinsiknya atau motivasi dirinya. Nah, di sini apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati
menjadi pedoman perilaku dan interaksi dalam kelas, diformulasikan secara positif dan juga mudah diingat. Nah, mengapa keyakinan kelas itu penting? Mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena dengan membuat keyakinan kelas ini dapat membangun rasa memiliki. Jadi murid ini merasa memiliki kelas karena ikut serta dalam pembuatan keyakinan. Kemudian meningkatkan disiplin. Jadi keyakinan kelas ini menjadi pedoman perilaku yang kita sepakati bersama. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini bisa meningkatkan disiplin dari peserta didik kita. Berikutnya, menciptakan iklim positif. Jadi keyakinan kelas yang positif akan menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan yang terakhir ada mengembangkan karakter. Jadi keyakinan kelas ini menanamkan nilai-nilai positif pada murid. Jadi karakter yang perlu kita kembangkan dari pembuatan keyakinan kelas ini yaitu sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja karakter dari profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Sampai sini masih semangat Bapak Ibu? Kalau begitu saya mau tes dulu semangatnya. Kalau saya bilang Buta Tianang 2, Bapak Ibu guru bilang luar biasa. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa kan? Buta Tianang 2, luar biasa. Sekali lagi, Buta Tianang 2, luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Berikutnya, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama ini mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Atau bisa juga kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mencurahkan suasana kelas seperti apa yang mereka inginkan. Nah, setelah itu mencatat semua masukan-masukan dari peserta didik di papan tulis atau di kertas besar. Jadi di mana semua anggota kelas ini bisa melihat hasil curah pendapatnya teman-temannya di dalam kelas. Kemudian berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi setelah itu kita baru bisa menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini tidak boleh ada kata-kata negatif di dalamnya. Apa itu contohnya kata-kata negatif? Misalnya jangan, tidak boleh, dilarang. Itu tidak boleh ada dalam pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada contoh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini merupakan kalimat negatif karena ada kata jangan berlari di kelas atau koridor. Bagaimana sebenarnya kalimat yang baik atau kalimat positifnya? Nah, kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Atau misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira itu kalimat positif atau negatif? Kalimat negatif. Bagaimana kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Atau bisa juga jagalah kebersihan. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, diusahakan tidak boleh ada kata negatif di dalam pembuatan keyakinan kelas. Karena dengan pembuatan keyakinan kelas ini yang mau kita bentuk itu karakter dari peserta didik. Jadi diusahakan semua kalimat-kalimat yang tersampaikan kepada peserta didik ini merupakan kalimat-kalimat yang positif. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Kami saling menghormati atau saling menghormati, bertanggung jawab atas tindakan kami, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menghargai perbedaan, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, dari kesimpulan dari keyakinan kelas ini yaitu merupakan keyakinan kelas ini
merupakan langkah awal untuk membangun budaya positif di kelas. Kemudian dengan menerapkan keyakinan kelas, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif. Nah, mari sama-sama kita menciptakan generasi muda cerdas, berkarakter, dan juga bahagia. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Berarti semua sudah paham mengenai keyakinan kelas. Berikutnya ada posisi kontrol. Bapak Ibu biasa mendengar kata posisi kontrol? Belum pernah. Sama, saya juga baru mengetahui tentang posisi kontrol ini di pendidikan calon guru penggerak ini. Jadi apa itu posisi kontrol? Jadi posisi kontrol itu merupakan cara seorang guru merespons perilaku murid. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Kalau selama ini kita menjadi guru, kira-kira posisi kontrol yang mana yang selalu kita terapkan di dalam kelas? Nggak apa-apa. Saya juga masih menjadi penghukum di dalam kelas. Kadang menjadi penghukum, kadang juga menjadi pembuat rasa bersalah, kadang juga menjadi teman, kadang juga menjadi pemantau, kadang juga menjadi manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru itu di posisi manajer. Posisi manajer yang paling tepat kita lakukan sebagai seorang guru. Tapi tidak apa-apa kalau kita masih berada di posisi penghukum, tidak apa-apa. Mungkin sering berjalannya waktu kita bisa berubah menjadi posisi manajer. Saya juga masih selalu menjadi seorang penghukum di dalam kelas. Nah, kenapa penting? Kenapa posisi kontrol itu penting bagi seorang guru? Karena mempengaruhi hubungan guru dan murid dan juga hasil pembelajaran di dalam kelas. Di sini ada beberapa contoh dari penerapan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di sini ada contohnya penghukum. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, berarti kalau kita masih seperti ini, berarti kita masih menjadi penghukum. Atau kalau ada siswa kita yang terlambat ke sekolah, terus kita suruh lari keliling lapangan, berarti ini kita juga masih menjadi penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, kalau kita seperti ini, berarti kita sudah berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pasti dari Bapak Ibu ini biasa menceramahi murid-muridnya di kelas. Nah, berarti itu kita sudah berada di pembuat rasa bersalah. Kalau kita menceramahi, bilang kita itu nak pergi ke sekolah belajar atau bermain, kasihan orang tua tak di rumah. Berarti kita ini pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah, ini merupakan contoh dari posisi kontrol kita sebagai teman. Berikutnya ada pemantau. Nah, di posisi kontrol pemantau ini berhubungan dengan konsekuensi. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Misalnya, yang mana yang termasuk konsekuensi? Misalnya, ada murid yang terlambat 15 menit masuk di dalam kelas. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan konsekuensi kepada mereka? Kita bisa memberikan dia, menahan dia untuk keluar main 15 menit lebih lambat dari teman-temannya. Mengapa? Karena itu merupakan salah satu konsekuensi yang harus dia terima. Jadi kalau ada murid yang terlambat, tak mesti kita suruh pergi buang sampah atau lari atau membersihkan WC. Itu tidak sebenarnya yang harus dilakukan seperti itu. Tidak perlu dilakukan yang seperti itu. Nah, bisa saja juga kita memberikan konsekuensi atau kita menjadi seorang manajer. Bagaimana kalau kita menjadi seorang manajer?
di sini apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, dari posisi manajer ini yang paling efektif untuk kita terapkan sebagai seorang guru, di mana ketika kita menjadi seorang manajer, kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengakui kesalahannya, kemudian memberikan kesempatan juga memikirkan apa yang harus mereka lakukan dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ini juga bisa kita kaitkan dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi selalu kita ingatkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat ini kepada peserta didik kita. Sampai di sini sudah mengerti tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman terkait perannya sebagai guru di dalam kelas. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Apa? Manajer. Ada yang apa? Membuat rasa bersalah. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jawabannya, membuat rasa bersalah. Baik, yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang lari keliling lapangan 3 kali. Menghukum. Nah, ini sudah tentara, dia sebagai penghukum karena suruh keliling lapangan 3 kali, berarti dia termasuk penghukum. Kemudian yang berikutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita lihat jawabannya, apakah manajer? Betul sekali, manajer. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira apa ini? Posisi kontrol kita sebagai seorang apa? Teman. Teman, apalagi? Ada yang jawaban lain? Teman. Betul sekali, jadi posisinya ini kita sebagai seorang teman. Dan yang terakhir ini ada, kamu terlambat 10 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Kira-kira apa? Pemantau. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan konsekuensi, berarti itu merupakan contoh dari posisi kontrol kita sebagai pemantau. Nah, itulah tadi beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama tadi apa? Perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar. Yang keempat ada segitiga institusi. Yang kelima ada apa tadi itu? Motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir tadi ini ada posisi kontrol guru. Nah, semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bernilai baik, bernilai positif bagi Bapak Ibu guru dan bisa diterapkan di dalam kelasnya masing-masing. Baik, mungkin sampai di sini pemaparan materi kami. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Erwin. Ya, luar biasa sekali pemaparan materi dari Ibu. Jadi sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, supaya lebih realistis lagi, kita riliskan dulu ketegangan tak selama mengikuti pemaparan dari kami berdua tentang disiplin positif. Pertanyaannya seperti ini. Di sekolah itu kan ada yang memimpin. Kira-kira di sekolah itu sebagai pemimpin, guru, murid, kepala sekolah, kira-kira yang mana? Kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah itu kira-kira sebagai kita guru, kalau ada yang dikatakan kepala sekolah,
harus kita ikuti. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sebagai guru yang baik itu harus kita ikuti. Jadi dengarkan instruksinya. Jadi kalau kepala sekolah berkata sesuatu berarti kita sebagai guru yang baik itu harus mengikuti instruksi dari kepala sekolah. Kepala sekolah berkata, silakan berdiri semua. Bukan katanya kepala sekolah. Kepala sekolah berkata silakan berdiri semua. Jadi kalau sebagai guru yang baik itu kalau ada instruksi dari kepala sekolah berarti kita harus ikuti. Kepala sekolah mengatakan, kepala sekolah kalau ada kata kepala sekolahnya berarti harus ikut. Instruksinya tadi kalau ada kata kepala sekolahnya berarti harus diikuti. Boleh duduk kembali. Salam di belakang. Ibu Yuyun sama Ibu Santi sudah salah. Karena tidak ada kata kepala sekolahnya. Yang tadi ada. Nah ini silakan duduk kembali. Karena tidak ada kata kepala sekolahnya berarti kita tidak boleh ikuti. Itu adalah salah satu bentuk kita taat pada aturan atau taat pada atasan kita. Kepala sekolah mengatakan boleh tepuk tangan. Oke, bagus, luar biasa, berarti disimak dengan baik. Silakan duduk kembali. Berarti sudah konsentrasi semua. Baik, terima kasih banyak. Kepala sekolah berkata boleh duduk kembali. Baik rekan-rekan sekalian, jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh kami berdua mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Jadi tidak selamanya juga itu lari keliling lapangan berupa hukuman. Tapi lari keliling lapangan itu bisa jadi konsekuensi jika yang melakukan itu adalah guru olahraga. Jadi misalnya guru olahraga ada siswanya terlambat mengikuti pelajaran di lapangan, terus guru olahraga tersebut menyuruh siswanya untuk lari keliling lapangan. Itu bukan termasuk sebagai hukuman, tetapi konsekuensinya karena dia terlambat mengikuti pelajaran olahraga yang dilakukan oleh guru olahraga tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kita ke depan supaya menciptakan generasi yang lebih hebat ke depannya. Sekian dari kami, bila bisa bililah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.